Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, monggo kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, karunia, kenikmatan, kesehatan, keistiqomahan. Sampai detik ini kita masih bisa ngaji bareng, menjalankan ketaatan bersama, dan doa kita kepada Allah semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya. Dan tadi sore awalnya saya di sini itu sudah ramai begitu. Ya. Ternyata sampai sini mepet maghrib, lampune petengan sedoyo, kemudian mboten enten tiang nomor kali. Niki enten pengajian apa mboten? Biasanya enten bocah-bocah utawi ustadz atau santri gitu ya. Itu yang sore-sore ada di sini biasanya begitu. Ternyata sampai sini alhamdulillah ya. Ada yang menemani, yaitu kucing oreng. Nah, itu jadi tadi meong-meong menemani saya. Gak apa-apa. Nah, ini Masya Allah. Maka ini ketika kita diberikan Allah istiqomah seperti ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita yakin orang yang ngaji seperti ini itu pilihan, Pak. Pilihan dari Allah. Allah yang menggerakkan hati, Allah yang membolak-balikan hati. Kan doa kita kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sorif qulubana ala taatik. Jadi apa namanya? Kita minta kepada Allah diberikan apa? Hati yang senantiasa taat kepada Allah. Hati yang senantiasa di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah milik Allah. Jenengan ngejak ngaji belum tentu teman yang kita ajak berangkat, tetapi kan tugas kita mengajak dalam kebaikan. Urusan mriko niku purun mangkat utawi mboten, ya urusan dia sudah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah yang menggerakkan hatinya untuk berangkat. Bahkan masalah sholat sekalipun, ya kalau hatinya belum terbuka, hatinya belum mendapatkan hidayah, ya susah Pak untuk melaksanakan sholat itu tadi. Padahal sholat itu kan tiangnya agama. Sholat itu amalan yang pertama kali nanti dihisap. Ya ora tenanan kan begitu. Maka kalau hidayah itu manusia bisa memberi, ya Nabi Muhammad yang pertama kali bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Kalau manusia bisa memberi hidayah loh. Nabi Nuh juga bisa menyelamatkan istri dan anaknya, ya. Ya, apalah daya, hidayah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mula wajar, Pak. Teng keluarga terkadang itu ada masih nomor setunggal sregep salat, adine kadang nggih salate telat ngene. Ngoten nggih, enten, Pak. Sekeluarga ngoten pun. Niku kita berdoanya kepada Allah
agar sekeluarga insya Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nomor kali sholawat ugi salam kita aturkan kepada teladan kita semuanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita ngaji adab dan akhlak ini harapan saya insya Allah kita bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul kiamah insya Allah kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada tim media yang alhamdulillah karena media ini saya jadi ingat, saya bisa melihat sampai mana kita belajar buku adab dan akhlak ini ya. Insya Allah kita lanjutkan 402 ini terkait kemarin terakhir Ustadz Kholis menyampaikan ya, adapun akhlak yang baik itu adalah dekat dengan orang dan bersikap baik dengan sesama. Ini terakhir ini ya, dekat dengan orang dan bersikap baik kepada sesama ya. Berarti kan kemarin saya menyampaikan pentingnya kita sebagai seorang muslim itu ya rajin ke masjid, ya rajin bersosialisasi dengan tetangga. Urusan RT ya kita datang, urusan agama ya kita, atau urusan sholat kita wajib melaksanakan, wajib taat, wajib kita bisa melaksanakan sholat tersebut. Tetapi kalau sosialisasi di masyarakat itu tanda, di sini tanda seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Jadi kemarin saya sampaikan jangan sampai kita sebagai seorang muslim kelihatannya kok dia itu orang yang taat beribadah tetapi bermasyarakatnya malah kurang gitu ya. Semoga tidak ya Pak. Insya Allah kita tetap rukun guyub dengan masyarakat itu. Apalagi menyambut bulan Ramadan. Ini tugasnya para dai, kemudian takmir masjid bekerja sama dengan Pak RT mungkin atau Pak RW ya. Kalau kita bayangkan Pak, pangapunten sangat. Orang mau merayakan 17-an saja itu sampai ada rapat, kemudian ngumpul bareng, bersih-bersih bareng, masang umbul-umbul, masang lampu, masang tulisan. Itu 17-an loh Pak. Sehari loh. Ini kita mau menyambut bulan yang mulia. Bulan di mana pintu surga dibuka. Bulan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat. Orang yang di alam kubur diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Ya. Jadi bulan penuh makfirah ini 1 bulan penuh. Bahasanya pertanyaannya ngeten, sampai mana kita siapkan kan begitu. Kadang kalau lihat kampung Ramadan di Jogokarian itu ada rasa iri, Masya Allah ya. Itu kok bisa semeriah itu Pak. Dari jalan masuk kampung menuju masjid itu penuh dengan hiasan persiapan Ramadan Pak. Ada lampion, ada lampu, ada tulisan motivasi. Ya Masya Allah itu. Maka ini jalan sekitar masjid-masjid ini kita tata, kita bersihkan, kita kasih tulisan MMT kecil di tancapke ya. Apa namanya motivasi tentang Ramadan. Ya, bahwasanya di sini ada masjid yang punya program-program Ramadan yang luar biasa. Maka ini tadi Ustadz Kholis bicara masalah sosialisasi, ya malah teringat bagaimana kita guyub rukun bareng-bareng, sareng-sareng, kita bekerja sama dengan warga, bekerja sama dengan RT,
bekerja sama dengan takmir masjid dan remaja masjid atau remaja di kampung untuk mensukseskan bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu jangan sampai sekedar puasa tok menahan lapar, tapi ada kualitas yang harus kita jaga. Maka setelah saya menyampaikan sedikit halaman 402 ini, bismillahirrahmanirrahim, saya bawa 2 referensi buku ini. Harapan saya nanti yang terakhir saya ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang adab-adab ketika puasa Ramadan. Karena kita materinya adab dan akhlak ya. Jadi kita sambung seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf menyebutkan ciri-ciri akhlak yang baik itu dengan beberapa sifat. Ya. Ini pangapunten Pak, ini sifatnya ada sedikit cerita ya. Karena di sini ada ringkasan terkait ciri-ciri orang yang berakhlak yang baik. Yang pertama diantaranya adalah memiliki rasa malu yang mendalam. Ya, memiliki rasa malu yang mendalam. Malu bila bermaksiat, malu bila dia itu berlebih-lebihan, ya, atau dia tidak taat kepada Allah, atau dia itu malah tidak jadi orang yang baik. Jadi dia malu Pak, malu kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi ada rasa malu sudah. Sekarang ini rasa malu sudah hilang, banyak ini. Mohon maaf ya. Ini sekarang musim banyak orang mencari penghasilan lewat media sosial, ya, sehingga mereka banyak yang membuat konten. Saya pesan kepada yang senang membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat. Buatlah konten yang bermanfaat. Biar orang itu melihat, orang itu tertarik, orang niku saged melakukan kebaikan. Ini konten sing nggadahi manfaat. Jangan sampai gara-gara ngonten kita buang rasa malu kita. Orang duwe isin gara-gara ngonten tadi. Ya. Sitik-sitik diupdate. Ya. Kehidupan sehari-hari kita diupdate begitu. Ya. Karena sudah, mohon maaf, saya takut gara-gara media sosial itu orang itu sudah kehilangan rasa malunya. Saya takut. Maka di antara pesan saya di bulan Ramadan besok, ya, mari kita kurangi bermedia sosial kita agar siang hari itu puasa kita penuh dengan kualitas, Pak. Insyaallah, gitu. Di antaranya yang pertama, memiliki rasa malu yang mendalam. Sedikit berbuat kesalahan dan banyak berbuat kebaikan. Jadi berusaha terus melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun terkadang kebaikan kita pertama tidak dihargai. Enggak apa-apa wong kita ikhlas. Yang kedua, kebaikan kita itu tidak disenangi. Ya kan pernah Pak, kita melakukan kebaikan, yo enten sing boten seneng. Ya, napa melih? Nomor kali wong enten sing napa tidak menghargai kita. Ya enggak usah cari penghargaan manusia boten sah Pak. Bismillah. Pun kita niat melakukan kebaikan Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku napa? Di antara ciri-cirine tiang ikhlas niku dia itu tidak mengharapkan pujian manusia. Ya. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Tidak mengharapkan pujian manusia. Jadi teruslah berbuat baik dan teruslah memberikan banyak manfaat semampu kita, sesuai kemampuan kita, ya. Kalau tidak mampu bilang saya tidak mampu atau belum mampu begitu. Benar ucapannya dan tidak banyak bicara. Jadi ketika dia mengucapkan itu yang keluar ya isinya maslahat. Yang keluar isinya kebaikan. Jadi ojo gur ngomong ngalor ngidul ngetan kulon
malah isine gibah, ngerasani wong, lah mangke malah pas poso Ramadan niki malah merusak pahala puasa niki ya. Kemudian selalu beramal dan sedikit berbuat kekeliruan. Jadi dia semangat di dalam beramal soleh, semangat di dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat ya. Mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian menghindari perbuatan yang tidak berguna. Adik-adik apa lagi? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim ngendikane Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku meninggalkan sesuatu ingkang boten nggadahi manfaat. Nah, khususan besok niki kula pesen meleh buat saya pribadi dan panjenengan. Tolong besok ketika bulan Ramadan tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau kesibukan yang tidak memberikan manfaat. Ya. Napa Pak? Misalipun pokean delok TV gitu. Gitu Pak misalnya. Atau napa pokean delok HP ngoten misalnya nggih. Pak ampun niki sesuatu yang awalnya sih mubah, boleh. Tetapi kalau berlebihan kan tidak memberikan manfaat nanti takutnya malah mendatangkan madorot karena berlebihan tadi. Ya, hukumnya mubah Pak, tidak apa-apa. Tetapi kalau berlebihan ya malah bisa mendatangkan madorot. Berbuat baik pergaulan utawi bersosialisasi, menghormati orang lain. Niki wau kula pun nyampaikan nggih. Jadi kita bersosialisasi dengan baik, menghormati orang lain. Kemudian apa? Bersikap sabar. Niki akhlak yang baik niku diantaranya wabil khusus para bapak itu semoga bapak-bapak di sini atau calon ayah atau para remaja laki-laki ya memiliki sifat yang sabar ya. Wabil khusus sabar kepada istrinya karena sabar kepada istri 2 kali sabar Pak. Nggih mboten Pak. Jenengan ponate diseneni bojone dereng Pak. Nggih. Ponate nggih Pak nggih. Mboten napa-napa nggih Pak. Sabar nggih. Sabar nggih Mas nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu ponate diseneni napa nyeneni Bu? Oh, oh mboten napa-napa Bu nggih. Ini pun tabiatnya ndak apa-apa ya. Karena perempuan itu kan mengedepankan perasaan. Laki-laki akal. Kudune sing luwih sabar sinten? Sing laki-laki karena akalnya dia dilebihkan Allah akalnya ya. Ya, gitu gitu. Jadi sabar ya. Maka pahala yang gratis itu ya sabar ya. Pahala yang gratis apa? Sabar. Justru ketika jenengan dimarahi istri itu dapat pahala yang banyak Pak. Ya, diantaranya pahala sabar. Masya Allah. Niku nak pas boten marahan biasanipun nyenengke garwa niku kan kudu ragat. Nggih, kudu ragat. Tah jajake napa meleh Bu? Nukoke emas-emasan niku kan nggih, nyenengke kan ngoten niku nggih. Tapi kalau pas istri marah itu kita dapat pahala gratis yaitu pahala sabar tadi. Masya Allah. Kemudian banyak berterima kasih Pak. Lah ini Pak penting ternyata Masya Allah. Itu ada kejadian itu orang itu nggak seneng gara-gara orang itu seneng kalau dia itu diucapkan terima kasih. Jadi begini Pak, terkadang kalau kita bermasyarakat atau hidup dengan teman-teman kita di pondok, mungkin ada orang yang suka dipuji dengan ucapan terima kasih. Sehingga kadang sesuatu engkang sepele ngucapke matur suwun ngoten pun niku marai seneng sing nulungi insyaallah nggih. Pak ditulungi, Pak nganune pundi Pak? Niku napa gentere teng mriko le ngoten. Guru meneng tok. Paling tidak kan kita mengucapkan apa? Terima kasih atau matur suwun begitu. Ya ini penting ya di dalam berakhlak yang baik.
Kemudian rela penyantun, ya rela. Kemudian tiang ini ku penyantun. Terus kemudian tiangi setia. Nih rela, penyantun, setia. Wah niki setia niki bapak-bapak nih insya Allah. Setia nih, masya Allah nih. Apalagi ibu ya, istri itu juga termasuk ya lebih setia lagi kan begitu ya. Nah maka ada sesuatu kalimat seperti ini Pak. Laki-laki itu diuji dengan banyaknya harta dan perempuan itu diuji ketika suaminya tidak punya apa-apa. Niki bicara masalah setia nggih. Jadi nak wong lanang sugih duwite akeh. Nggih Pak nggih. Rawan kira-kira rawan mboten Pak? Lu sembarang iso dituku kok. Gitu Pak. Nah itu laki-laki itu diuji dengan banyaknya harta. Perempuan diuji ketika suaminya tidak punya apa-apa. Yo kadang itu nggih urip ngoten niku koyok rodo, Pak. Yo kadang pas ning dhuwur yo alhamdulillah, pas ning ngisor yo kudu alhamdulillah meleh, kudu sabar meleh. Itu. Mesake kadang ngoten niku kula ndek wingi astagfirullah malah kelingan Pak ngisi di penjara itu kan ada seorang yang dulunya nyantri jadi muadzin sekarang di penjara itu di lapas itu dia cerita kangen sama anaknya karena ketika sudah masuk dalam lapas dan menjadi narapidana itu ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dia sudah bertahun-tahun tidak pernah jumpa dengan istri dan anaknya. Jadi kadang seperti itu Pak, ujian itu seperti itu ya. Kita nggak tahu ya. Masalah kesetiaan ini memang sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa. Maka tadi ya, ketika kita berada di atas, kita tetap bersyukur. Ketika kita berada di bawah, sedang diuji ya, kita kudu tetap setia, tetap bersyukur. Gitu ya. Maka pulau pesan kepada para pemuda ini yang belum menikah, ya, usahakan nanti menikah dengan calon istrinya atau calon suaminya itu benar-benar dia itu mau berjuang dari nol, ya. Ya, giliran mau berjuang dari nol, ketika sudah di atas, tolong istri yang menerima apa adanya seperti itu jangan ditinggalkan, karena dia telah membersamai panjenengan dari nol. Ketika mboten nggadahi nopo-nopo, ya. Ketika mboten nggadahi nopo-nopo niku tesih sabar urip kalih panjenengan. Saniki pun duwe motor, pun duwe omah dhewe ya Pak nggih. Nah niku berarti Masya Allah, itu jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian dapat menahan diri tadi dari rasa marah ya, dari nopo untuk perasaan bermaksiat ya, dari dapat menahan diri. Tidak suka mengutuk atau mencela. Jadi ciri-ciri akhlak sing apik niku berikutnya tadi, tidak suka mengutuk atau mencela. Bahasa Jawane napa Pak? Ngelek-ngelek. Gur senenge ngelek-ngelek nih. Jadi jangan sampai ya suka mencela atau menjelekkan teman. Memaki atau mengadu domba. Ya misuh-misuh. Ya, mengadu domba, ngumpat. Ya niku, mengumpat nggih. Ngumpat niku nggih misuh-misuh niku nggih. Ya, ngumpat niku misuh-misuh ya. Atau suka tergesa-gesa. Nah niki buru-buru dari setan, Pak. Jangan suka buru-buru ini, ya. Biasanya nak wong kesusu niku wis apa-apa lali. Nggih mboten Bapak Ibu nggih. Nak kesusu niku kan lali, karena buru-buru tadi dari setan, ya. Termasuk juga semoga kita tidak mendendam utawi kikir niku wau pelit nggih, atau iri hati. Iri hati niku nggih seneng delok wong susah delok wong seneng ya, iri dengki ngoten niku. Selalu manis muka dan ceria. Wah niki abot Pak. Selalu manis muka dan ceria. Ketemu ngeten niki mesam-mesem guya-guyu gitu Pak, nggih. Monggo mesam-mesem Mas, senyum yang ganteng. Nah, itu kayak gitu. Ya, mesam-mesem guya-guyu ngoten niki ini termasuk akhlak yang baik. Jadi kalau ketemu dengan orang itu usahakan begini, Pak. Sesulit apapun kehidupan kita atau kita sedang diuji, usahakan di depan manusia itu kita tidak apa Pak, ora ngetoki nak awake dhewe susah.
Paham ya? Jadi tidak ngetoki, mboten ngetoki itu tetap kelihatan seneng, bunga, bahagia, ya, suka senyum, ya. Cinta dan benci sesuatu karena Allah. Ya, jadi cinta, benci sesuatu karena Allah, kemudian akhlak yang baik selanjutnya, rela dan marah juga karena Allah, ya. Jadi itu semuanya pengertian akhlak yang baik, ya, dan mengenai sebagian sifat-sifatipun, ya. Ini diambil juga dari kitab Minhajul Muslim bab akhlak dan adab. Jadi tadi Pak banyak sekali ya ternyata nggih ciri-ciri akhlak yang baik ya. Kinten-kinten niki wau pun rampung halaman 402 niki. Kira-kira banyak akhlak yang baik itu hampir rata-rata sakit melaksanakan atau meneladani mboten niki Pak nih. Ya, jadi ini ciri-ciri akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sakit ya Pak nggih. Jadi orang yang senyum, suka menolong, kemudian sabar, napa melih? Wuh kathah niki Pak. Ya, tidak suka iri, mboten kikir, ya. Apalagi di bulan Ramadan besok Pak, tolong Pak, ya usahakan bismillah. Semoga Allah mudahkan rezekinya, kita bisa terus bersedekah, ya. Apalagi di bulan Ramadan besok kita lebih jor-joran lagi, karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan sedermawan-dermawannya Nabi di bulan Ramadan. Yeah. Bismillah, saya tambahkan ya, niki pun ngantos halaman 403 besok insya Allah kita lanjutkan lagi akhlak dan adabnya di bulan yang akan datang, bulan Ramadan. Enten boten nggih kabari mawon nggih. Jadi kalau ada kajian bulan Ramadan, kalau tidak ada berarti bulan Syawal insya Allah ya. Baik, bismillah kita berikan sedikit tambahan nggih Pak nggih niki adab lagi. Adab dalam berpuasa. Kenapa? Agar kita dapat menyempurnakan ibadah dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Ta'ala. Jadi agar puasanya itu benar-benar tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada keistimewaan. Ya, lebih bisa menyempurnakan pahala puasa kita. Yang pertama, adabnya adalah menyegerakan berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam. Sunnah berbuka dengan 3 butir rutop. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, tolong langsung segera batalkan puasanya. Kemudian di sini dijelaskan sunnah berbuka dengan 3 butir rutop. Rutop mahal, kurma basah. Yang murah mawon. Ada yang kedua ini kurma biasa atau kurma kering. Ya itu yang penting kurma Pak ya. 3 butir ya. 3 butir untuk membatalkan puasa kita. Ya 3 butir. Ya. Ini kata sing sadian kurma. Tenang mawon. Insya Allah mriki. No tapi biasanya masjid mriki enten kurma Pak biasanya Pak. Enten sadus nih enten biasanya. Mungkin enten nggih insya Allah nggih. Nah, taruh di masjid 1 dus kurma buat buka puasa gitu Masya Allah. Saya pernah membaca kalau tidak ada kurma bisa air putih atau buah-buahan atau minuman yang manis-manis. Monggo. Ya. Monggo. Nopo minuman sing manis nopo? Cola, teh, gini monggo enggak apa-apa ya. Yang penting berbuka dengan yang manis-manis ya. Ya. Yang manis ternyata tidak hanya senyuman ya Pak ya. Ternyata juga minuman juga banyak yang manis Masya Allah gitu ya. Lanjut ya, itu buka puasa gitu ya, segerakan berbuka adabnya ini. Yang nomor kali makan sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur niku enten barokah. Nah, jadi waktu sahur niku kan dimulai dari pertengahan malam, tetapi di sini adabnya diantaranya disunahkan mengakhirkan sahur hingga beberapa saat sebelum datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Ya,
Maka para ulama dulu beristihad, ada imsak itu tadi. Fungsinya apa? Itu ketika sudah imsak, segerakan menghabiskan makan sahurnya. Ya, ya kira-kira kalau subuhnya jam 4, imsak kan berarti jam 4 kurang 10. Ya standarnya kita bisa sahur jam setengah 4 gitu ya, jam setengah 4 ya. Mboten sahur jam 3 jam 2 niku ya. Malah turun meneh mengke Pak niku nggih. Jadi mengakhirkan sahur ini ya. Sunahnya mengakhirkan sahur tadi ya. Jadi kira-kira imsak lebih sedikit sudah selesai. Jangan sampai subuh, dan subuh malah masih makan, wah nanti malah batal puasanya nanti ya. Gak sido poso malah itu ya. Kemudian nomor 3, nomor kalih mau mengakhirkan sahur nggih. Nomor 3, meninggalkan perkataan kotor. Misalnya mengumpat. Nah, tadi sampun saya bahas di adab ya. Mencela. Ya, mencela niku ngelek-ngelek. Napa mle? Berbohong, ngapusi. Muga mboten ngapusi nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian gibah. Ini Pak, saya kemarin pernah ngaji sama Ustadz itu. Dosa besar yang gampang sekali dilakukan di akhir zaman ini adalah ghibah. Ngerasani. Ya, ngerasani iki ternyata tidak hanya sing elek, sing apik pun juga bisa disebut dengan ghibah kalau nggak ada tujuan. Misal ngeten. Wah, jadi Pak Ustadz enak yo. Iso dolan tekan ngendi-ngendi, iso ngisi ngendi-ngendi gitu. Niku nak ngertos ustate dan ustate ra seneng enten sing ngomong ngoten niku jenenge ghibah. Meskipun memang kenyataannya seperti itu misalnya begitu. Napa meleh ngelek-ngelek, Pak. Nah, gitu. Jadi ini kemarin ya ada sedikit guyonan gini. Nanti siang hari puasa itu kalau bisa menghindari, wabil khusus ibu-ibu ya, menghindari banyak ngumpul-ngumpul lah Bu ya. Pun belanja sayur sak perlune. Pinten 20.000 pun. Debu kok susu mulai. Arep gelak ning omah. Nah, jadi biasanya ngobrol-ngobrol sik malah ke susu mulai. Nah, jadi pas tuku sayur dijak ngobrol ngoten niku. Insyaallah mboten nggih Bu nggih. Nggih. Khusus puasa besok Bu ya. Siang hari tuku sayur langsung mulai ya. Langsung pulang saja ya, takutnya nanti kalau sudah ketemu ibu-ibu dan bapak-bapak niku nggih enten kadang sing napa senengi cerita. Nah ini tapi nggih bapak-bapak mungkin nggih mboten ngerasani ngoten nggih. Nomor 3, mengadu domba dan yang lainnya. Jadi niki apa? Meninggalkan perkataan kotor niki wow. Ya di antaranya tadi ghibah, namimah, ngumpat nggih. Niki jangan sampai merusak pahala puasa kita. Mosok poso gur entoke ngeleh tok kan eman-eman. Entoke ngelak lan ngeleh niku kan eman-eman. Nggih. Nomor 4. Lah niki monggo menawi sudah kebiasaan alhamdulillah. Napa Pak Ustadz? Mandi janabah sebelum adzan subuh. Supaya seorang dalam keadaan suci ketika masuk permulaan harinya. Ini ada berpuasa di bulan Ramadan yang keempat ini ya intinya mandi pagi itu saja lah. Mandi sebelum subuh gitu pun. Ya, jadi jenengan subuh yang masjid ki wis wangi seger gitu. Cukur pas nganten anyar tok, Pak. Mandi pagi terus yang begitu. Jadi mandi pagi sebelum subuh ini kan baik bagi kesehatan. Baik bagi kesehatan ya, gitu. Jadi mandi sebelum adzan subuh. Pun kebiasaan dereng, Pak. Adem, Pak. Adem malah. Wah, adem ternyata Pak niki. Ibu-ibu biasa nggih Bu nggih mandi sebelum subuh nggih Bu? Alhamdulillah nggih. Nomor 5. Adab yang kelima. Tesih waktune nggih. Tesih. 7 menit ya. Bismillah. Yuk saya selesaikan adab puasanya soalnya niki kesempatannya hanya ini sebelum Ramadan. Besok sudah Ramadan ya, bulan besok insyaallah ya. Allahumma salimna Ramadan wa salimna Ramadan. Amin. Tidak berbekam dan yang semisalnya, sebab itu akan membuat badan menjadi lemah. Niki nomor 5 adab yang kelima, usahakan menghindari bekam siang hari ya.
bekamnya malam hari yang biasa bekam ya. Oh nate bekam dereng Pak? Cikop dereng. Pun nggih, enak nggih Pak nggih. Ya niku dibekam biar sehat ya. Tapi bekamnya kalau bisa malam hari ya, malam hari. Nomor 6. Membaca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Ketika mau misalnya bismillah ya. Bismillah sudah berdoa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu, kemudian minum. Kemudian panjenengan membaca doa dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang dahaga, telah basah urat tenggorokan, dan semoga pahalanya ditetapkan insyaallah. Jadi ojo kleru ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Lah durung ngombe kok. Ya paham ya Mas? Ini doa kan dibaca ketika ini sudah basah. Jadi sudah basah baru kita dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Ya minimal bismillah lah. Tadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Sudah, kemudian minum. Nah, pas minum langsung tadi Pak, dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Hafal ya Mas ya? Hafal ya insyaallah ya. Adab yang ketujuh, memberi makanan berbuka untuk orang lain meskipun hanya dengan sebutir korma atau seteguk air minum. Nah Pak, Bu, ini mumpung bulan Ramadan mau datang sebentar lagi, monggo yang suka memberikan korma, insya Allah itu bisa membatalkan puasa dan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Nah, minimal korma dan air putih. Atau di sini disebutkan, namun yang lebih baik adalah memberi makanan sesuatu yang mengenyangkan. Ya, berarti nasi lah paling tidak itu. Kalau ada pengajian buka bersama, langsung siapa besok pekan pertama? Saya yang handle. Wah, Masya Allah. Pinten Pak jumlah yang dibutuhkan? 50. Wah, ini Masya Allah. Misalnya ini 50 itu yang memberikan makan niku satu orang. Wah, Masya Allah. Pahala puasa 50 orang tersebut didapatkan insya Allah. Ya. Nomor 8. Meninggalkan segala hal yang mengenyangkan nafsu dari perkara mubah yang tidak sampai membatalkan puasa. Ya, jadi sing perkara-perkara mubah, sing marai nafsu. Nggih pangapunten ibu-ibu, misalipun puasa itu siang hari ya, dijaga jaraknya ya. Artinya berpakaian juga yang sopan ya. Bapak-bapak juga menjaga pandangannya, menjaga nafsunya, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang berlebihan ya. Artinya tadi saya sampaikan yo, nonton TV ya boleh tapi jangan berlebihan ya, perbanyak ngaji, atau misalnya kok jenengan yang suka delok HP itu juga jangan berlebihan ya. Tetap kita utamakan tilawah Al-Qur'an. Nomor 9 yang terakhir, berbuat baik kepada keluarga. Ya, ini diutamakan ketika bulan Ramadan, jenengan berbuat baik kepada keluarga, kerabat, tetangga, ya, kemudian memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan, dan yang paling penting adalah membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Nah niki adab yang ke-9. Jadi berbuat baik kepada keluarga terdekat, kerabat, silaturahim, kemudian membaca Al-Qur'an ya, kemudian memperbanyak sedekah. Nggih, monggo Bapak Ibu menawi enten target 1 bulan 1 juz, alhamdulillah. Loh, kok 1 bulan 1 juz Pak Ustadz? 1 bulan 1 kali hatam. Maksudnya begitu ya. 1 bulan 1 kali hatam, 1 bulan 1 juz ki yo maneman no, nggih Pak nggih. Ya niki wah. Niki ben jenengan niki langsung melek. Wow. Nah, 1 bulan hatam sekali paling tidak ya. 1 bulan hatam sekali, Masya Allah ya. Ya. Ini biasa misal nggih. Ini pangapunten sebelum saya tutup.
barangkali ada takmir di sini atau para donatur yang siap memberikan reward atau hadiah buat jamaahnya, ini lebih memotivasi lagi, khusus jamaah di sini. Nanti di akhir sebelum takbiran akan ditanya siapa yang paling banyak khatam, ya. Insya Allah mungkin takmirnya akan memberikan hadiah. Raketang nopo panci nopo. Kok panci Pak Ustadz ya? Misalnya gini, nopo lah hadiah yang kira-kira niku patut lah begitu ya. Ya itu insya Allah bisa memberikan motivasi kepada para jamaah. Matur suwun, alhamdulillah. Rampung nggih Pak nggih. Adab tadi mukodimah adab sampun. Kemudian adab-adab secara umum tadi sampun. Kemudian adab ketika puasa nggih sampun. Ya insya Allah bisa dicatat atau bisa di-setel lagi ya. Mohon maaf tadi ada sedikit bercanda ya. Harapannya intinya bisa memotivasi panjenengan lah begitu. Ilmu atau materi yang saya sampaikan di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah. Ini karena kekurangan saya ya. Dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.